Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email bernama Ramadion atau Mas Dion ya, yang mengirimkan cerita seramnya sewaktu menempati kontrakan angker bersama keluarganya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum Mas Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor yang selalu the best. Saya ingin menceritakan kisah pengalaman saya saat menempati sebuah rumah kontrakan di daerah yang gak bisa aku sebutin namanya. Soalnya privasi orang. Kejadiannya di tahun 2010, di saat saya masih berumur 20 tahun. Kejadian mistis atau horor ini saya alami di saat orang tua saya terkena cobaan. Perusahaan yang ayah saya jalani bangkrut alias gulung tikar, dikarenakan ada teman bisnis ayah saya yang menipu ayah. Karena itu, seluruh aset rumah, mobil dijual oleh ayah untuk menutupi kerugian yang ayah saya miliki. Dengan sisa duit yang ayah saya miliki, akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk mengontrak rumah sambil memperbaiki ekonomi keluarga. Akhirnya ayah saya menemukan sebuah kontrakan yang sangat murah di daerah Lampung. Rumah itu bagus, seperti rumah tahun 90-an. Memiliki 4 kamar dan 2 kamar mandi, ruang tamu dan ada ruang keluarga. Ya, lumayan besar lah. Lantainya sendiri terbuat dari batu marmer. Tapi yang tidak habis saya pikir, kenapa rumah ini dikontrakkan sangat murah? Kalau sekarang, minimal dikontrakkan itu 7-8 juta. Tapi rumah ini hanya 5 juta dalam setahun. Di situ pun di dalam otak kecil saya bertanya, mungkin ada apa-apa dengan rumah ini. Akhirnya saya dan keluarga pun tiba di rumah kontrakan itu. Ibu, ayah, adik saya memandang rumah itu. Rumah itu bersih, tapi kenapa ya? Saya pandangnya itu agak singup atau redup lah. Kalau dipandang gak enak di mata. Saya pun bertanya kepada ibu saya, "Bu, ini rumah kontrakannya. Kenapa ya kok kalau dipandang itu rasanya nggak nyaman? Agak gimana gitu?" "Iya nak, ibu juga merasakan sama kayak kamu. Kayaknya ada sesuatu di rumah ini." "Ya bismillah aja lah nak." "Iya bu." Saya dan keluarga pun akhirnya masuk ke rumah kontrakan itu. Hal pertama kali yang saya rasakan adalah sesudah pintu dibuka, ada tiupan angin yang menghempas ke badan saya. Alhasil, saya pun langsung mual, pusing dan muntah-muntah. Tapi hanya air bening yang saya muntahkan. Tidak ada isi perut yang keluar, hanya air bening. Ibu dan ayah saya pun menolong saya dengan memijat leher saya. "Aduh, kenapa nak? Kok tiba-tiba muntah? Kamu masuk angin ya?" "Iya, kamu masuk angin ya Al," sahut ayah juga. "Enggak ya bu, Al nggak apa-apa. Nggak tahu tiba-tiba kok pusing sama mual. Tapi sekarang nggak apa-apa kok." Saya pun menoleh ke adik saya yang baru berumur 8 tahun. Lihat dari ekspresi adik saya, sepertinya adik saya melihat sesuatu. Entah itu apa. Kejadian ini tepat jam 9 pagi
bukan malam, tapi pagi. Awal perkenalan saya dan penghuni rumah tersebut. Dan akhirnya saya dan keluarga saya memutuskan untuk membersihkan ruang rumah kontrakan itu. Ayah saya dan ibu saya menempati kamar utama yang ada kamar mandinya. Sedangkan saya dan adik saya menempati kamar kedua dekat dengan ruangan tamu, tidak jauh dari kamar utama. Bentuknya begini Mas Jo. Teras. Masuk ke ruangan tamu itu ada pintu kupu-kupu pemisah ruangan tamu dan keluarga. Ruangan keluarga ada 3 kamar di kiri dan 1 kamar utama di kanan. Dan ada pintu menuju dapur. Di dapur ada sumur dan kamar mandi. Sedangkan di belakang rumah kontrakan itu hanya ada kebun jati yang luas, serta ada pohon asem yang sangat besar. Sedangkan di depan rumah kontrakan itu ada pohon jambu. Dan di pohonnya ada ayunan dari tali tambang. Dan alas duduknya dari ban mobil. Ya bisa kebayangin lah kalau malam ayunannya gerak sendiri. Selesai beres-beres rumah dan memindahkan barang-barang yang kami bawa sekitar jam 11 siang. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan silaturahmi kepada tetangga rumah. Setiap rumah ada jarak kira-kira 4 meteran lah. Ada 4 rumah yang dekat kontrakan saya tersebut. Rumah warga ini sangat banyak, cuman jaraknya jauh-jauh Mas Chow. Sepertinya sih masih pedesaan. Sedangkan saya kan dulu tinggal di kotanya. Dan akhirnya saya dan keluarga silaturahmi dengan keluarga atau tetangga depan yang bernama Bu Rusmini. Dia memiliki 4 orang anak dan suami seorang PNS. Assalamualaikum. Tidak lama kemudian ada sahutan, "Waalaikumsalam." Dengan suara lembut. Datang seseorang wanita kisaran umur 40 tahunan yang menyambut kami. "Waduh, masuk pak, bu, monggo." Kami pun masuk. Ibu dan ayahku asyik dengan mengobrol orang itu, namanya Bu Rusmini. Dan akhirnya bertanya-tanya kepada adikku sambil berbisik-bisik, "Dek, dek, kamu tadi pas masuk rumah kenapa kayak ngelihat sesuatu?" Adikku berkata, "Iya, tadi aku ngelihat ada orang di pintu tengah. Kan pintunya nggak ada jendelanya kak. Aku lihat itu ada orang gitu. Aku kaget. Ah, mungkin bayangan kita aja." "Mungkin ya dek. Aku sih positive thinking aja, biar nggak takut." Ayah dan ibuku asyik sekali berkenalan dengan Bu Rusmini ini. Entah kenapa Bu Rusmini ini yang bikin aku penasaran lagi bicara tentang kontrakan itu. "Waduh, mudah-mudahan kerasan ya bu, pak. Soalnya yang nempatin rumah itu paling lama itu cuma sebulan. Kadang 2 bulan udah pindah." "Loh, kenapa bisa gitu bu?" kata ayahku. "Ya nggak tahu loh pak. Yang ngontrak dulu nggak pernah cerita." "Oh gitu ya bu. Ya mudah-mudahan nyaman ya bu kami sekeluarga." "Iya pak. Soalnya sudah lama nggak ada yang nempatin." Dari perbincangan kedua orang tuaku kepada Bu Rusmini ini, banyak tanda tanya. Ada apa dengan rumahku ini? Aku mulai memandangi rumah kontrakan itu. Entah kenapa semakin dipandang, semakin bulu kudukku ini berdiri. Akhirnya kami pun berpamitan ke tempat tetangga yang lain, yang tidak jauh beda apa yang dibilang sama Bu Rusmini. Itu yang terucap pada tetangga yang lain. Kami pun pulang dan istirahat dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Sore pun berlalu dan malam pun tiba. Selepas sholat maghrib dan isya, kami sekeluarga berbincang dan bercanda seperti biasa.
Keluargaku ini asyik, tidak seperti ayah dan anak. Ayah dan ibuku ini seperti teman, membebaskan anak-anaknya selagi tidak jauh dari sewajarnya. Aku pun mulai mengantuk dan juga adikku. Kami pun berpamitan tidur kepada ayah dan ibu. Lalu kami masuk ke kamar dan tidak lupa menghidupkan komputer dan menyetel musik. Karena aku sudah terbiasa tidur sambil mendengarkan musik. Jam 1 aku terbangun dan merasa ingin ke kamar mandi. Aku pun berjalan dari kamarku ke dapur. Tapi entah kenapa, saat membuka pintu dapur, perasaanku mulai merasa nggak enak banget. Mulai merasa merinding. Akhirnya aku masuk kamar mandi dan membuang hajat sambil menghidupkan rokok. Ya seperti biasa. Dari dalam dinding kamar mandi, samar-samar aku mendengar seperti ada seseorang yang sedang bernyanyi. Suara tersebut semakin besar dan terdengar jelas. Mau tahu lagunya? Jelas. Itu seperti senandung lengser wengi. Kumatikan rokok dan kubersihkan hajatku dan bergegas masuk ke kamar tidur. Lalu tidur kembali. Yang ada di pikiranku saat ini, apa mungkin tadi itu halusinasi? Atau aku salah dengar? Entahlah. Karena tepat di belakang kamar mandi itu hanya kebun dan hanya ada pohon jati. Aku tidak pernah menceritakan apa yang aku alami karena aku nggak mau keluargaku merasa takut. Akhirnya, ayah dan ibu mengundang warga untuk mengadakan syukuran. Karena kami sekeluarga belum mengadakan syukuran rumah, ya anggap saja memberitahu warga sekitar bahwa kami warga baru di sana. Dari warga sekitar ada yang berbicara tentang kontrakan itu. Yang ku dengar, kok berani ya keluargaku mengontrak rumah itu. Semakin pertanyaanku tentang rumah itu semakin besar. Ada apa dengan rumah ini? Pernah kejadian juga. Sama, di saat aku ingin ke kamar mandi. Entah kenapa setiap saya ingin ke kamar mandi, saya merasakan ada hawa yang berbeda. Sebelum saya membuka pintu dapur, hawa dingin selalu terasa dan bulu kudukku mulai merinding. Di saat aku membuka pintu dapur, seperti ada sosok seseorang yang melewati pintu dapur dan menuju pintu ke arah belakang. Entah apa itu. Yang pasti sosoknya seperti bayangan hitam. Pernah juga saya melihat kaki yang sedang berlari menuju pintu keluar belakang di sebelah sumur. Hanya kaki, tidak ada badannya. Dan itu sangat jelas di mata saya. Dan yang paling mengerikan lagi, di saat saya ingin buang air kecil di kamar mandi belakang, itu ada seseorang yang mengetuk pintu belakang yang berada di dapur. Di pungut belakang tersebut ada jendela. Saya pun mulai mengintip di jendela. Dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok pocong yang kotor kainnya. Wajahnya hanya tengkorak, hanya ada matanya dan pipinya seperti menggantung. Kalau dari sudut pandang ibuku, pernah sih ibuku bercerita kepadaku. Dia pernah melihat sosok seorang nenek berada di dapur. Kata ibuku bentuknya memakai baju kemben bermotifkan kembang. Dan di wajahnya ada bintik-bintik hitam. Kupingnya berbentuk lancip. Itu pun hanya sekejap tapi jelas. Ibu dan aku merahasiakan apa yang kami lihat di kontrakan itu agar adikku tidak merasa takut. Akhirnya aku memiliki teman di sana. Namanya Rian dan Dimas. Dia anak tetangga sebelah. Umurnya sekitar 19-21 tahunan. Rian juga pernah berbicara kepada saya. Al,
kok kamu berani tinggal di kontrakan itu? Banyak yang bilang angker loh." "Iya Al, kontrakan itu angker," kata Dimas menyauti jawaban Rian. Dan mereka berdua pun menceritakan pengalaman mereka di saat rumah yang kutempati itu kosong. Dari sudut pandang Rian, Rian tinggal di sebelah rumah kontrakanku. Pernah dia melihat seorang di rumahku pas rumahku belum ada penghuninya. Kejadian malam itu sekitar jam 22, pas mati lampu. Rian sedang bersantai di depan rumahnya. Saat itu Rian sedang asyik-asyik main gitar. Tiba-tiba, di saat Rian menghadap ke rumah saya, Rian melihat ada seseorang yang sedang berdiri di depan teras. Menurut Rian, sosoknya seperti laki-laki. Semakin diperhatikan, sosok laki-laki itu ternyata tidak mempunyai kepala. Sosok tersebut berjalan ke belakang rumahku, dan Rian pun masuk ke dalam rumahnya. Kalau dari sudut pandang Dimas, kejadiannya malam sekitar jam 23 lewat. Dimas anak dari Bu Rusmini. Kejadiannya waktu Dimas pulang dari bermain dari RT tetangga. Sebelum masuk rumah, entah kenapa Dimas menengok ke arah rumahku. Dia sejenak terdiam memandangi ayunan yang berada di pohon jambu itu. Sepintas ayunan tersebut bergoyang. Lama-lama menurut Dimas ada suara orang yang sedang tertawa. Di saat Dimas mau masuk, ternyata ada sosok wanita berbaju putih sedang bermain ayunan sambil tertawa, seakan menertawakan Dimas. Akhirnya Dimas masuk dan memberitahu keluarganya. Itu dari sudut pandang Rian dan Dimas. Dari cerita mereka berdua, entah kenapa bukannya takut. Yang saya rasa, saya semakin penasaran. Pernah kejadian juga nih dari Rian dan Dimas. Di saat saya pergi sekeluarga menengok nenek saya yang sedang sakit, Rian dan Dimas tidak tahu kalau kami sekeluarga sedang pergi. Maklum, kami perginya dari sore. Kata Rian dan Dimas, dia ke rumahnya habis isya. Katanya sih ingin ngajak aku nongkrong sambil gitaran. Rian dan Dimas pun mengetok pintu rumahku dan mengucapkan "Assalamualaikum". Kata Rian dan Dimas, ada yang menyaut "Waalaikumsalam". Sepintas di dalam ada yang sedang mengobrol. Akhirnya mereka tunggu, tapi kok nggak ada yang keluar untuk membukakan pintu. Akhirnya mereka berdua melihat ke arah jendela. Dan yang mereka lihat adalah aku yang sedang mengintip di balik jendela juga. Sedangkan aku dan keluarga sedang tidak ada di rumah saat itu. Mereka berdua pun kaget dan menyuruhku untuk keluar. Sedangkan ada tetangga lewat dan segera memberitahu mereka berdua bahwa aku sekeluarga sedang pergi dari sore. Sontak mereka berdua lari dari rumahku. Ya, itu sih cerita yang aku dapat dari mereka saat aku pulang dari rumah nenekku. Entah berapa lama aku menempati rumah itu. Yang pasti sudah hampir 5 tahun aku menempati rumah itu. Pernah juga terjadi kepada anak saudaraku yang pernah bertamu di rumahku. Kejadiannya masih pagi, sekitar jam 9 pagi. Mereka datang mengunjungi rumahku. Entah kenapa anaknya yang masih berumur 3 tahun, di saat ingin masuk ke rumahku itu dia menangis dan tangannya menunjuk ke arah sumur. Akhirnya saudaraku tidak masuk dan memutuskan untuk berbincang di depan teras rumahku bersama ibu. Aku lihat anak saudara hanya fokus ke arah sumur yang berada di dapur. Mukanya ketakutan. Dan pernah lagi terjadi di saat malam minggu tepatnya. Aku pulang dari main sekitar jam 11 malam. Aku pun mulai masuk ke kamar dan menghidupkan komputerku. Rencananya ingin bermain game.
Karena entah kenapa di malam itu aku nggak bisa tidur. Kuhidupkan komputerku dan aku mulai bermain. Sedang asyik-asyiknya bermain, entah kenapa aku tiba-tiba memandang pintu kamarku yang sengaja tidak kututup lantaran aku sedang merokok. Ya, biar asapnya tidak mengganggu adikku. Entah kenapa aku memandang pintu. Serasa ada sosok yang sedang memperhatikanku. Semakin kutajamkan penglihatanku, dan benar, ada wanita memakai baju putih yang kotor, sedangkan rambutnya gak karuan, melewati kamarku. Sontak aku kaget dan berusaha mengikuti sosok itu. Sosok tersebut hilang di saat menembus pintu dapur. Kubuka pintu dapurku, dan ternyata sosok itu sedang duduk di atas besi sumur yang berada di belakang dapur. Sontak kututup pintu dapur dan berlari ke kamar dan menutup pintu kamarku. Aku menutup badanku dengan selimut. Jantungku tidak karuan, keringat dingin bercucuran. Rasanya sangat ketakutan. Entah berapa lama aku terdiam dan aku pun akhirnya tertidur. Akhirnya lama-lama aku penasaran juga, ingin mengetahui kenapa rumah ini bisa begini. Aku pun menghampiri Rian dan Dimas. Rian pun bercerita, "Coba tanya ibunya Dimas, siapa tahu cerita rumah itu." Aku pun bermain ke rumah Dimas dan berusaha bertanya ke Bu Rusmini. Bu, saya boleh tanya, sebenarnya rumah itu ada cerita apa ya, Bu? Al sering ditampakin oleh sosok-sosok wanita." "Oh, Al mau tahu ceritanya?" "Iya, Bu, coba ceritain apa yang ibu tahu aja, nggak apa-apa. Al siap kok." "Al, itu dulu rumah itu punyanya seseorang. Rumah itu buat istirahat ibunya. Kamar itu ada 4 karena buat anak-anaknya kalau kumpul di saat lebaran. Lah, ibu itu tinggal sama anaknya yang ragil. Cuman karena anaknya yang tinggal sama ibunya itu dipindah tugas, akhirnya ibunya tinggal sendirian di rumah itu. Ya, rumah itu angker karena ibunya meninggal di rumah tersebut dan ditemukan setelah 4 hari di saat anak-anaknya pulang. Ya, begitulah ceritanya. Sering kok ibu kalau bangun jam 1, jam 2, ibu itu kadang lihat sosok ibu-ibu itu nyapu rontokan daun jambu. Cuman ibu sudah terbiasa, Al. Yang penting tidak mengganggu keluarga ibu." "Sosok ibu itu memakai baju motif kembang-kembang ya, Bu?" tanyaku. "Iya, Al, ibu itu meninggal memakai baju itu. Persis yang Al bilang." "Kok Al tahu? Pernah lihat ya?" "Ibu saya, Bu, yang lihat." "Oh, Al nggak usah takut. Dia nggak ganggu kok. Mungkin dia kesepian. Mungkin yang ganggu kamu itu sosok-sosok yang lain yang berada di kebun jati dan asem. Mungkin karena rumah itu sudah lama kosong." Ya juga ya, Bu. Makasih, Bu. Al cuma penasaran aja ada apa di rumah itu." "Iya, yang ibu tahu ceritanya seperti itu. Karena pas kejadian ibu lagi di rumah, Dimas masih kecil." Cukup sedih sih yang diceritakan oleh Bu Rusmini. Dan juga ada pesan yang luar biasa dari rumah itu. Jangan kamu sia-siakan orang tuamu. Selagi dia ada, temani dia di waktu hari tuanya. Jaga dia di waktu hari tuanya. Karena seorang ibu tidak pernah mengeluh di saat menjaga dan mendidik kita. Di saat 9 bulan kita berada di perutnya. Seorang ibu tidak pernah mengeluh apapun pangkat dan kesuksesan kita. Tidak berarti apa-apa karena yang diharapkan seorang ibu di masa tuanya hanya kasih sayang kita. Semoga arwah ibu penghuni rumah tua tersebut diberikan tempat yang layak.
Kamu tidak sendirian lagi, Bu. Kamu sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian cerita saya, Mas Jo. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga Mas Jo sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, itulah cerita dari Mas Ramadion saat keluarganya mengontrak sebuah rumah yang ternyata rumah itu angker. Tapi di sisi lain ternyata rumah itu menyimpan masa lalu yang sebenarnya nggak kelam sih ya. Cuman ya menyedihkan aja gitu. Baik, untuk Mas Dion, Mas Rama ya panggilannya, atau Mas Dion ya, Mas Dion aja lah. Untuk Mas Dion, terima kasih sudah mengirimkan cerita mistisnya di channel podcast Horror Next Story. Tetap semangat untuk menulis cerita ya. Ini sebenarnya kisahnya Mas Dion ini bagus, cuman memang sepertinya penulisannya agak kacau. Jadi ya nanti bisa belajar lah untuk menulis yang bagus lagi. Baik, itu saja cerita dari saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.